Berdiri sejak September tahun 2023 di Desa Pasir Luhur, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Titik Temu hadir sebagai salah satu pojok literasi untuk meningkatkan minat baca di Indonesia, khususnya di Desa Pasir Luhur dan sekitarnya. Titik Temu lahir dengan memboyong konsep perpustakaan yang di dalamnya dibalut nuansa santai, bisa sambil nongki, makan, dan juga minum, sehingga perpustakaan tidak lagi dianggap kaku. Konsep ini hadir untuk menarik perhatian pengunjung agar tetap konsisten membaca. Pembaca pun bisa membaca segala jenis genre buku yang tersedia di Titik Temu. Alih-alih menaikkan minat baca, harapannya adalah budaya membaca bisa diterapkan dalam kehidupan. Kemudian setiap pengunjung nantinya akan diminta melakukan resensi buku sehingga bisa menaikkan budaya tulis dan juga sikap kritis. Di Titik Temu, tidak hanya anak-anak saja yang bisa membaca buku, namun seluruh jenjang usia bisa datang dan turut andil membaca buku. Seperti yang kita ketahui, buku adalah jendela pengetahuan, maka di usia berapapun, kita tetap harus menambah hasanah pengetahuan. Seperti kata Duta Baca Indonesia Najwa Shihab pada 2017 lalu, cuma perlu satu buku untuk jatuh cinta pada membaca. Cari buku itu, mari jatuh cinta. Yuk kita membaca buku bersama. Berlatar dari hal tersebut, tagline dari Titik Temu yakni Communication, Literation, and Discussion. Dipilihnya tema ini lantaran berkaitan dengan setiap orang yang hadir bisa melakukan komunikasi dengan siapapun, kemudian terjadi literasi dan berkesinambungan untuk didiskusikan, sehingga datang dan pulang dari Titik Temu membawa ilmu yang bermanfaat. Lalu apa saja sih yang didapat di Titik Temu? Nah, yang pertama, para pengunjung bisa membaca buku apapun sesuai genre yang disukai. Kedua, pengunjung diharap membuat resensi buku setelah membaca. Ketiga, di akhir pekan terdapat kelas menulis, public speaking, bahasa Inggris, dan majalah dinding. Setiap 2 minggu sekali, bisa mengikuti kelas Moms and Kids Titik Temu Book Party. Nah, yang terakhir tentunya pengunjung bisa memesan makanan dan minuman. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan dari founder Titik Temu. Boleh diceritakan tentang usaha yang Anda miliki saat ini? Baik, terima kasih. Jadi ini adalah namanya Titik Temu. Titik Temu itu adalah salah satu seperti saya sebut perpustakaan ya. Sebenarnya itu perpustakaan pribadi yang saya buka untuk umum, yang mana di dalamnya itu selain bisa baca buku seperti itu, ini adalah konsep yang santai gitu, jadi tidak baca buku menu aja gitu, tapi kita bisa sambil nongkrong seperti itu. Jadi seperti kata Mbak Najwa Shihab, cuma perlu satu buku untuk jatuh cinta, maka cari buku itu. Nah, silakan teman-teman kesini, saya bisa sama teman-teman yang bisa gitu. Baik, boleh diceritakan mula dinamakan Titik Temu itu apa ya, Mbak? Oke, baik, siap, terima kasih. Jadi awal mulai dinamakan Titik Temu itu karena apa ya, sebenarnya banyak sekali di kepala itu namanya apa, kayak the corner itu kan pojok kan, seperti itu. Tapi kayaknya kok Inggris banget ya, sok-sokan banget gitu. Jadi Titik Temu aja, kenapa Titik Temu? Jadi seperti artinya hasil gitu kan, titik temunya mana gitu. Jadi saya berharap orang-orang yang kesini tuh ada hasilnya kayak gitu loh, makanya punya jargon kayak communication, literation, and discussion. Kenapa? Segala sesuatu dikomunikasikan, habis itu kita diskusikan, jadilah literasi seperti itu. Oke, baik. Selain di sini menyediakan perpustakaan, ada apa lagi gitu, Mbak? Oke, baik. Jadi seiring berjalannya waktu, Titik Temu itu seperti saya bilang tadi adalah konsep yang santai begitu. Jadi saya awalnya itu menyediakan makan minuman yang biasa seperti itu, yang instan. Akhirnya berpikir dulu sewaktu kerja seperti itu kan suka nongkrong juga ya. Jadi saya mencoba membuat kopi gitu, kopi. Oke, selanjutnya itu ada namanya sandwich sama burger gitu. Lanjut ada namanya ini, di belakang ada foto studio kayak gitu, foto studio kita ya yang biasa saja gitu. Yang penting tuh kan intinya bisa untuk memori ya gitu, ada kenangannya kayak gitu. Sesuatu yang mau dibuat tetapi belum terlaksana. Ya namanya kalau jangka panjang kan kita pengennya lebih bagus lagi kayak gitu, pengen lebih dikenal sama orang. Cuman kan kalau kita ingin dikenal orang banyak juga kita harus siap kan, ya nanti ke depan
doain saja gitu kan yang terbaik untuk titik temu kayak gitu. Kita usahain sedikit-sedikit, yang penting ada kemajuan kayak gitu. Nah, untuk diketahui juga, di titik temu ini sudah ada 1.100 buku loh yang terdata dan bisa dijadikan referensi saat mengerjakan tugas sekolah ataupun kerjaan. Buku-buku tersebut milik pribadi, bantuan dari Gramedia, dosen, teman, dan lainnya. Fasilitas pendukung lainnya yakni ruang baca bersama, lalu ruang baca outdoor. Selain itu, terdapat papan tulis yang bisa digunakan untuk belajar kelompok. Nah, selain itu kita juga bisa meniru budaya literasi yang ada di Jepang, yang mana para anak-anak di usia dini diwajibkan untuk membaca 5 menit sekali setelah bangun tidur. Setelah itu, sebelum memulai pelajaran, anak-anak juga diminta untuk membaca 10 menit. Membangun literasi di sebuah desa bukanlah mudah, perlu tekad kuat dan konsistensi, serta dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Ya, itu karena setiap hari belum tentu ada yang datang membaca. Bahkan hanya 2 orang saja yang membaca dalam sehari. Itulah tantangan dalam dunia literasi yang hingga saat ini belum terpecahkan. Kita sebagai orang dewasa meminta anak-anak untuk rajin membaca. Namun, apakah kita sebagai orang dewasa sudah melakukan hal yang sama? Dunia anak-anak perlu contoh dari orang dewasa. Maka sebagaimana mestinya, mari contohkan literasi terhadap anak mulai dari usia dini. Sehingga anak-anak pun percaya terhadap kita sebagai orang dewasa dan juga sebagai orang tua. Rokan Hulu juga memiliki perpustakaan umum daerah yang bisa diakses oleh siapapun. Maka mari kita bersama-sama dukung pemerintah dalam hal literasi.